Zaman Jepang di Balikpapan. Neraka bagi buruh paksa. Menyeberangi Laut Jawa menjadi permulaan derita ribuan Romusha tujuan Balikpapan. Para pekerja paksa harus menahan lapar selama seminggu berlayar. Tidak ada air bersih apalagi makanan di atas bahtera milik Jepang. Hanya air kotor yang mereka minum supaya bertahan hidup. Rombongan buruh kasar dengan tubuh kurus kering akhirnya tiba di kota minyak pada Juli tahun 1942. Mereka hanya mengenakan celana dan baju dari karung. Bekerja siang malam di bawah paksaan menjadi garis hidup Romusha kemudian, dekolonisasi buruh kota dan pembentukan bangsa. 2013. Romusha adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti, buruh. Di Balikpapan, para buruh itu bekerja setiap hari. Sedari pagi hingga pukul 5 sore dengan istirahat 1 jam. Setiap pukul 7 pagi, Romusha dikumpulkan di sebuah lapangan. Mereka wajib menghadap ke arah matahari terbit untuk memberikan penghormatan kepada Tenno Heika, Kaisar Jepang. Selepas upacara, para pekerja diangkut menggunakan truk menuju fasilitas kilang minyak. Barang siapa melanggar waktu kerja, petugas patroli yang disebutkan petai akan menghukum dengan pukulan berkali-kali. Pengiriman Romusha besar-besaran bertujuan membangun kembali instalasi minyak. Fasilitas pengeboran dan penyulingan minyak tersebar di hutan-hutan Balikpapan, Samboja, hingga Sanga-Sanga. Luas keseluruhannya diperkirakan 330.000 km persegi. 3 tahun yang kejam pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Romusha melewati kehidupan yang menyedihkan. Tenaga Romusha diperas namun diberi makanan yang buruk. Mereka tinggal di barak-barak yang kotor dengan pakaian seadanya. Tubuh Romusha yang kurus kering akhirnya remuk dipukulkan petai saat kedapatan kabur atau beristirahat pada waktu kerja. Ratusan Romusha tewas di Balikpapan di bawah kerja paksa. Minyak untuk perang. Sebanyak 80.400 Romusha dikirim dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Sekitar 10.000 di antaranya bekerja di Balikpapan. Seperti dicatat di dalam buku Asian Labor in the Wartime Japanese Empire, 2006. Pulau Jawa dipilih sebagai bahan baku Romusha karena populasinya sangat besar. Pada 1930 saja, sesuai sensus terbatas Hindia Belanda, penduduk Pulau Jawa menembus 40 juta jiwa, The Demographic Dimension in Indonesian Development, 1987. Populasi yang sangat besar mengingat Jepang pada rentang waktu yang sama hanya memiliki penduduk 60-an juta jiwa. Populasi padat di Pulau Jawa cocok dengan kebutuhan Jepang. Negara Nippon itu memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun berbagai fasilitas perang. Satu di antaranya, instalasi minyak Balikpapan dan Tarakan yang dihancurkan Belanda. Sebelum Jepang datang, Belanda memilih strategi bumi hangus terhadap fasilitas pengeboran dan penyulingan minyak. Dalam perhitungan Belanda, militer Jepang bisa sangat kuat jika menguasai fasilitas sumber minyak di Balikpapan, juga Tarakan.